Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rex Intenzi dengan NPM 240712805. Hai semuanya, kenalin nama aku Elizabeth Edi Laksawana dengan NPM 240712791. Hai semuanya, perkenalin nama aku Manita Katarina Bruginting dengan NPM 240712813. Kira ngapain ya anak itu? Coba kita cek. Aduh, gimana nih? Emang ada error ya? Bisa belum ya? Oh, udah bisa! Dek, kenapa kamu laptop kamu itu? Kok kamu kayak panik tadi? Jadi tema yang kami ambil adalah secure remote work atau kerja jarak jauh. Nah, apa itu secure remote work? Secure remote work adalah metode kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan bekerja di luar kantor menggunakan koneksi internet yang stabil. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Nah, jenis-jenis pekerjaan secure remote work adalah fully remote, itu bekerja sebetulnya dari lokasi manapun. Terus yang kedua, flexible job, itu kombinasi kerja dari kantor dan di rumah. Habis itu freelance, bekerja secara kontak dengan jadwal dan tarif sendiri. Lalu yang terakhir, online business, usaha digital yang bisa dikelola dari jarak jauh. Lalu kita masuk ke kelebihan kekurangan secure remote work. Kelebihan yang pertama, menghemat waktu dan uang bagi perusahaan dan pengguna akhir di berbagai sektor. Kedua, dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi gangguan. Ketiga, memberikan pekerja kesempatan untuk menyiapkan lingkungan kerja pilihan mereka. Lalu yang terakhir, memberikan pekerja peluang yang lebih besar dengan tidak memberikan batasan lokasi. Nah, kekurangannya, sulit untuk menciptakan dan mempertahankan semangat tim saat bekerja dari lokasi terpencil. Beberapa tim merasa sulit untuk bekerja sama secara daring karena keterbatasan lokasi terpencil mereka. Yang kedua, mungkin tidak sesuai dengan peran dan posisi yang mereka ambil untuk digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mungkin kurang produktivitas bagi sebagian orang. Lalu yang terakhir, peluang jaringan bagi pekerja mungkin terbatas. Nah, kita masuk ke resiko keamanan dalam pekerjaan jarak jauh. Meskipun kerja jarak jauh memberikan fleksibilitas dan meningkatkan produktivitas, praktik ini juga membawa sejumlah risiko keamanan yang signifikan karena lemahnya perlindungan dibandingkan lingkungan kantor fisik. Berikut adalah risiko-risikonya. Yang pertama, Wi-Fi tidak aman. Penggunaan jaringan publik tanpa perlindungan dapat membuat data mudah disadap jika tidak menggunakan VPN. Yang kedua, keamanan fisik lemah. Perangkat yang tidak diawasi dan percakapan terbuka di tempat umum bisa membocorkan informasi sensitif. Yang ketiga, kata sandi lemah. Penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan pengulangan kata sandi memudahkan peretas membobol akun. Yang keempat, berbagi file tanpa enkripsi. Data yang tidak dienkripsi dapat dikirim rentan terhadap penyadapan dan pencurian. Yang kelima, serangan phishing. Email palsu yang terlihat sah bisa menipu pengguna untuk menyerahkan data penting atau memasang malware. Yang keenam, kontrol keamanan lemah. Perangkat kerja di rumah kehilangan perlindungan sistem kantor seperti firewall dan monitoring. Kita masuk ke topik mitigasi risiko keamanan dalam pekerjaan jarak jauh. Langkah-langkah berikut dapat diambil untuk mengurangi risiko bekerja jarak jauh yang dapat menyebabkan kerusakan pada organisasi. Yang pertama, selalu periksa email dan situs phishing. Yang kedua, jangan berikan izin kepada pengguna desktop jarak jauh manapun kecuali jika mereka telah diinisiasi. Yang ketiga, jangan bagikan kata sandi melalui email atau telepon. Yang keempat, pastikan bahwa setiap URL situs web digunakan dengan HTTPS bukan dengan HTTP. Yang kelima, amankan titik akses atau router Wi-Fi dengan menyiapkan kata sandi. Yang keenam, pastikan bahwa tidak ada penggunaan yang tidak berwenang mengakses perangkat yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketujuh, mengubah semua kata sandi default menjadi kata sandi yang kuat. Yang kedelapan, menggunakan VPN bila perlu. Yang kesembilan, sebarkan
pekerjaan jarak jauh. Yang ke-10, jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan. Yang ke-11, hindari penggunaan jaringan publik. Yang ke-12, jangan bagikan tautan konferensi video di situs eksternal manapun. Yang ke-13, pastikan rapat bersifat privat. Yang ke-14, pastikan tautan rapat memerlukan kata sandi. Yang ke-15, jangan mengklik email atau pop-up palsu yang menginstruksikan penggunaan untuk memasang perangkat lunak konversi video. Sebaliknya, menggunakan sumber yang sah untuk mengunduh dan memasang perangkat lunak tersebut. Ke-16, selalu perbarui sistem operasi atau OS dan antivirus dan mengaktifkan pembaruan otomatis. Yang ke-17, jangan menggunakan perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman, selalu perbarui perangkat lunak. Yang ke-18, jangan mengklik tautan apapun dari pengiriman yang tidak dikenal untuk mengikuti tautan phishing. Yang kedua, enkripsikan data rahasia di perangkat beserta lampiran email yang dikirim. Yang ketiga, selalu gunakan komputer kantor untuk data kantor. Yang keempat, hindari memasang dan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang kelima, saat menggunakan rapat online, tuan rumah harus mengunci rapat dengan fitur kunci rapat untuk menghindari peserta yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, jangan klik setiap tautan dan berikan detail pribadi. Dan untuk tips keamanan fisik dalam bekerja jarak jauh, yang pertama, pastikan perangkat disimpan di lokasi yang aman selama dan setelah bekerja. Yang kedua, setelah berada di luar lokasi utama bekerja jarak jauh, selalu simpan perangkat di dekat Anda untuk menghindari pencurian. Yang ketiga, hindari penggunaan perangkat USB acak. Dan yang terakhir, saat pengisian data perangkat di tempat baru, aktifkan pemblokiran data USB. Kita masuk ke cegah rekayasa sosial dalam pekerjaan jarak jauh. Serangan rekayasa sosial dapat dilakukan dengan memanipulasi pengguna untuk mendapatkan akses ke sistem dan memperoleh informasi pribadi. Ikuti kiat-kiat di bawah ini untuk mencegah serangan rekayasa sosial. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap permintaan dan acara yang meragukan menciptakan urgensi. Yang kedua, jangan Yang kedua, jangan dimanipulasi oleh siapapun untuk mengklik tautan. Yang ketiga, pastikan mengirim Yang ketiga, pastikan mengirim email asli dan periksa kesalahan ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, jangan mengklik tautan apapun yang diterima dari pengirim yang tidak dikenal. Selalu berpikir sebelum mengklik. Satu klik yang salah dapat menginfeksi sistem dan infeksi dapat menyebar. Yang kelima, jangan mengunduh perangkat lunak atau ekstensi atau lampiran yang tidak dikenal dari pengirim yang tidak dikenal atau mencolokkan perangkat USB apapun. Selalu gunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sah. Dan yang terakhir, jangan mengabaikan atau melewati kebijakan atau prosedur keamanan apapun. Kita masuk ke kiat perlindungan kata sandi. Ikuti kiat perlindungan kata sandi di bawah ini untuk bekerja jarak jauh dengan aman. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat dapat mencegah pengguna yang tidak berwenang mendapat akses. Kata sandi yang terdiri dari 8 karakter dapat dengan mudah dibobol. Yang kedua, pastikan kata sandi terdiri dari 12 sampai 16 karakter dan mengandung kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Yang ketiga, jangan gunakan kata sandi yang umum. Yang keempat, jangan simpan kata sandi apapun di korban web. Sebagai gantinya, gunakan pengelolaan kata sandi. Yang kelima, jangan bagikan kata sandi dengan siapapun. Yang keenam, jangan gunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Selalu gunakan kata sandi unik yang berbeda untuk setiap akun. Yang ketujuh, jangan masukkan ke komputer umum manapun. Dan yang terakhir, selalu gunakan autentikasi multifaktor atau dual faktor untuk setiap akun. Berikutnya adalah daftar periksa kerja jarak jauh yang aman untuk organisasi. Yang pertama, dokumentasikan kebijakan bekerja dari rumah dan bagikan dengan semua pengguna. Yang kedua, terapkan kebijakan bahwa perangkat Anda sendiri atau BYOD. Yang ketiga, berikan pelatihan keamanan cyber kepada pengguna.
Yang keempat, latih pengguna tentang cara tetap waspada terhadap serangan phishing. Yang kelima, pastikan bahwa pekerjaan menggunakan VPN yang dikonfigurasi dengan benar. Yang keenam, pastikan bahwa platform konferensi video menggunakan enkripsi ujung ke ujung. Yang ketujuh, gunakan solusi penyimpanan cloud terpusat. Yang kedelapan, pastikan bahwa aset organisasi diamankan oleh perangkat lunak antivirus. Dan kesembilan, dorong pengguna akhir untuk menggunakan ID email resmi mereka, bukan ID email pribadi mereka untuk transmisi data yang aman. Untuk menjaga keamanan rapat Zoom, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, aktifkan ruang tunggu. Peserta harus menunggu persetujuan sebelum masuk rapat. Yang kedua, lihat dan terima peserta secara manual. Penyelenggara dapat mengontrol siapa saja yang masuk dari ruang tunggu. Yang ketiga, hindari ID rapat pribadi dan untuk rapat Zoom. Menggunakan ID acak untuk menghindari akses tidak sah. Yang keempat, gunakan kode sandi. Hanya peserta dengan kode sandi yang bisa masuk ke rapat. Yang kelima, izinkan hanya pengguna terverifikasi. Batasi akses hanya untuk peserta yang diautentifikasi atau dari domain tertentu. Yang keenam, kunci rapat. Cegah peserta tambah untuk masuk setelah semua undangan hadir. Yang ketujuh, batasi berbagi layar. Hanya penyelenggara atau pihak tertentu saja yang boleh membagikan layar. Yang kedelapan, mengaktifkan obrolan pribadi. Hindari gangguan dari pesan langsung antara peserta. 9. Mengaktifkan anotasi. Cegah coretan tidak diinginkan di layar bersama. Yang ke-10, bisukan peserta. Jaga ketertiban dengan membisukan peserta dan menonaktifkan opsi unmute mandiri. Untuk menjaga keamanan saat menggunakan Microsoft Teams, berikut adalah praktik terbaik yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan label sensitivitas. Lindungi data dengan enkripsi dan klarifikasi seperti rahasia. Terapkan proteksi ke aplikasi Microsoft 365 dan batasi pihak ketiga. Yang kedua, siapkan pencegahan kehilangan data atau DLP. Gunakan kebijakan DLP untuk mencegah kebocoran data sensitif. Terapkan pemindaian konten dan batasi akses penggunaan eksternal. Yang ketiga, kontrol akses data dan penggunaan eksternal. Batasi berbagi file melalui pengaturan akses dan kebijakan DLP. Gunakan fitur lobby untuk menyaring peserta eksternal sebelum masuk ke rapat. Aktifkan saluran pribadi untuk membatasi akses ke diskusi tertentu. Buat grup keamanan dan atur izin akses pengguna. Dan yang keempat, konfigurasi pengaturan akses. Sesuaikan pengaturan akses eksternal di pusat admin Teams untuk keamanan organisasi. Yang kelima, pantau aktivitas pengguna. Gunakan laporan dan analitik di pusat admin untuk melacak penggunaan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir, gunakan perlindungan tambahan atau spanning 360. Lindungi dari kehilangan data dan serangan cyber dengan solusi keamanan tambahan. Berikutnya, hal yang boleh dilakukan untuk bekerja jarak jauh. Yang pertama, pastikan jaringan aman. Yang kedua, hanya gunakan jaringan pribadi. Jika jaringan publik, harus menggunakan VPN. Yang ketiga, hanya menggunakan perangkat yang dikeluarkan perusahaan untuk bekerja. Yang keempat, jika diperlukan, gunakan sertifikasi digital untuk mengautentikasi mesin. Yang lima, selalu menggunakan kebijakan keamanan yang kuat untuk layanan cloud yang dapat terintegrasi dengan solusi keamanan berbasis infrastruktur kunci publik atau PKI yang komprehensif. Yang keenam, ikuti kebijakan TI untuk penggunaan internet dan aplikasi. Yang ketujuh, berpartisipasilah dalam pelatihan keamanan di seluruh organisasi. Yang kedelapan, jika perlu, gunakan sertifikat untuk mengenkripsi dan mengautentikasi email. Yang ke-9, selalu gunakan kata sandi yang kuat dan unik serta autentifikasi 2 faktor untuk setiap akun. Yang ke-10, gunakan alat manajemen kata sandi yang aman untuk menyimpan semua kata sandi. Yang ke-11, gunakan teknologi manajemen antivirus terpusat untuk memantau dan memperbarui perangkat lunak dengan mudah di seluruh organisasi. Dan yang terakhir, gunakan tanda tangan digital untuk menandatangani kontrak, kebijakan, dan dokumen hukum lainnya. Dan hal yang tidak boleh dilakukan saat bekerja jarak jauh, yang pertama, jangan gunakan jaringan publik. Jika tidak dapat dihindari, gunakan VPN. Yang kedua, jangan menggunakan perangkat pribadi atau yang tidak sah untuk bekerja. Yang ketiga, jangan mengunduh aplikasi atau perangkat lunak apapun tanpa persetujuan dari tim
jangan bagikan informasi sensitif apapun di platform eksternal manapun. Yang kelima, jangan berhenti waspada dan berhati-hati. Yang keenam, jangan abaikan pemberitaan antivirus apapun. Yang ketujuh, jangan buang waktu untuk menandatangani dan mengirim dokumen secara manual. Sebaliknya, gunakan tanda tangan digital. Yang ke-8, gunakan kata sandi atau frasa umum. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan. Dan yang terakhir adalah ringkasan modul. Yang pertama, kerja jarak jauh adalah gaya hidup kerja fleksibel yang disediakan bagi pengguna oleh organisasi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja di luar lingkungan kantor. Yang kedua, tempat umum tidak aman dan pengguna mungkin dikelilingi. Dan yang terakhir, ringkasan modul. Yang pertama, kerja jarak jauh adalah gaya hidup fleksibel yang disediakan bagi pengguna oleh organisasi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja di luar lingkungan kantor. Yang kedua, tempat umum tidak aman dan pengguna mungkin dikelilingi oleh penjahat atau pesaing. Yang ketiga, penyadapan data sensitif saat transit dapat menyebabkan penipuan identitas, serangan cyber ransomware, dan pencurian. Yang keempat, serangan cyber seperti serangan brute force dan distributed denial of service atau DDoS juga dapat mempengaruhi infrastruktur kerja jarak jauh jika tidak aman. Yang kelima, cegah serangan rekayasa sosial dengan menghindari tautan dan lampiran yang mencurigakan. Yang terakhir, aktifkan pemblokiran data USB saat mengisi daya perangkat kerja di tempat baru. Ini mencegah pertukaran data dan melindungi perangkat dari malware. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima Terima kasih. kasih. Bye bye.